Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah walhamdulillah bisa bertatap muka lagi dengan Dinisa Asifa Dakwah Channel. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang pastinya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya teman-teman ya, yang selalu saya sampaikan di belajar bareng kita gitu ya, bahwa surga di dalam hadis riwayat Muslim ini artinya sangat luas artinya sangat luas sekali gitu loh. Bisa berupa kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan ya, kemenangan, masya Allah gitu loh. Artinya bahwa siapapun kita umat Islam, kita yang selalu mempunyai semangat untuk belajar, apalagi yang kita pelajari adalah tentang syariat agama, yang kita belajar bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Allah, kita belajar bagaimana kita memperbaiki diri kita belajar bagaimana untuk kita memperbaiki iman kita, akhlak kita gitu ya. Maka itu akan menjadikan Allah tuh senang sama kita ya. Allah akan menjadikan Allah tuh mencintai kita, sayang sama kita, sayang sama hambanya ya, sayang sama umatnya gitu loh. Karena kita mau belajar gitu loh, kita mau belajar. Maka Allah memberikan apresiasi buat kita itu teman-teman. Allah berikan kemudahan jalan buat kita untuk menuju ke surganya. Artinya ya, di bumi Allah ini, di saat kita selalu belajar ya, kita selalu mempunyai semangat untuk belajar gitu ya, maka apapun kesulitan yang kesulitan kita di bumi Allah ini, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, maka masya Allah pasti kita akan Allah akan selalu memberikan cara dan solusinya untuk menyelesaikannya. Sehingga ujian apapun, kesulitan apapun, permasalahan apapun nggak akan menjadikan beban buat kita, nggak menjadi beban buat kita, tetapi menjadi justru kita selalu di saat Allah kasih ujian, permasalahanku menjadikan kita semakin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, manfaat dari kita mau belajar. Lah di sini di Nisa Asifa Dakwah Channel ini teman-teman, Nisa akan selalu membuat mengajak teman-teman belajar. Nisa akan selalu berusaha ya mengajak teman-teman belajar dengan tema belajar yang berbeda-beda gitu ya. Ya, supaya dengan seperti ini ya kita bisa terinspirasi ya, supaya dengan kita belajar ini kita bisa kita berusaha untuk mencari solusi teman-teman, solusi bagaimana supaya kita itu mempunyai semangat gitu loh, semangat untuk mendekatkan diri sama Allah ya. Kalau kita tidak tahu caranya teman-teman, kalau kita tidak tahu solusinya ya, maka kita nggak akan pernah punya semangat ya, kita nggak akan pernah punya semangat untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita. Maka kita nggak akan pernah punya semangat ya, kita nggak akan pernah punya semangat beribadah beribadah kepada Allah, nggak akan punya semangat ya. Karena kita tidak tahu solusinya, kita tidak tahu caranya, dan kita tidak tahu manfaatnya ya. Kita nggak tahu caranya, solusinya, manfaatnya kita nggak tahu. Sehingga ya menjadikan kita tuh nggak punya semangat gitu loh, untuk untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah di sini di Nisa Asifa Dakwah Channel ini, Nisa sengaja ingin mengajak teman-teman ya untuk selalu belajar, supaya dengan seperti ini kita sama-sama bareng-bareng kita mencari solusi, supaya dengan seperti itu kita punya semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ya, untuk kesempatan hari ini Nisa akan ajak teman-teman ya buat belajar bareng, yaitu dengan tema kita belajar yaitu hijab merupakan identitas umat Islam, wanita Islam ya, hijab ya. Hari ini Nisa akan ajak teman-teman, buat para akhwat, khusus ini buat para akhwat juga, tapi juga bisa sih ya buat para ikhwan yang ingin mungkin para ikhwan yang belum menikah ataupun yang sudah menikah untuk belajar ya.
oh nanti siapa tahu gitu ya, setelah menikah ataupun ya setelah menikah, setelah punya anak ya, menjadi inspirasi, menjadi semangat untuk selalu bisa mengajarkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya itu untuk apa ya, memakai hijab ya, menutup aurat, memakai hijab. Nah di sini teman-teman ya, dari untuk tema kesempatan hari ini ya, Nisa akan ajak teman-teman belajar yaitu tentang hijab merupakan identitas wanita Islam. Kenapa Nisa ya mengajak teman-teman untuk belajar tentang hijab merupakan identitas wanita Islam? Karena apa teman-teman, masih banyak zaman now ya yang kita ketahui di bumi Allah ini, berapa banyak wanita yang kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, tetapi kita masih belum memakai hijab, belum mempunyai terketuk hati kita untuk bisa memakai hijab ya. Karena apa? Kita tidak bisa kalau kita sebagai umat Islam itu kita tidak bisa menyalahkan mereka, nggak bisa gitu loh ya. Karena apa? Kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Satu contoh buat teman-teman yang mungkin yang hijrah, teman-teman yang mendapatkan hidayah gitu ya, bagaimana seperti Nisa juga sama gitu. Dulu sebelum mendapatkan hidayah gitu ya, sebelum Allah memberikan hidayah itu sehingga mengetuk hati kita, sehingga kita bisa memiliki iman itu, sehingga menjadikan kita mempunyai keinginan untuk berhijab itu sama gitu loh. Jadi walaupun kita tuh mendengar tausiah, walaupun kita tuh mendengarkan para alim ulama menyampaikan bahwa kita harus berhijab, wanita harus berhijab ya, tetapi karena memang belum ada hidayah. Karena belum ada hidayah ya, sehingga tidak ada keinginan untuk memakai hijab, tidak mempunyai keinginan untuk memakai hijab. Nah di sini teman-teman ya, artinya bahwa kita nggak bisa menyalahkan gitu loh, tetapi kita sebagai umat Islam yang Allah sudah memberikan kepada kita hidayah ya, buat teman-teman yang mungkin memang kita sudah Allah takdirkan sehingga dari kecil kita sudah Masya Allah sudah Allah berikan kesempatan di bumi Allah untuk berhijab ya, memakai pakaian syari, memakai pakaian takwa, maka ini tugas kita. Jadi tugas kita ya, bisa kita melihat saudara kita masih belum berhijab, teman-teman kita ya yang belum berhijab, maka itu artinya bahwa itu adalah tugas kita sebagai umatnya yang sudah berhijab ya, bukan artinya bahwa mereka yang belum berhijab itu bukan untuk kita menghina mereka, bukan untuk kita sindir mereka, bukan untuk kita merendahkan mereka gitu, bukan. Tetapi malah justru itulah peluang yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya yang sudah Allah kasih hidayah, yang sudah Allah berikan kesempatan untuk memakai hijab di bumi Allah ini. Untuk apa? Untuk berusaha membimbing mereka, artinya teman-teman ya, bahwa itu adalah peluang buat kita. Itu adalah Allah ingin berikan bekal buat kita umatnya dengan banyak sekali cara gitu ya. Allah ingin memberikan bekal buat kita umatnya itu dengan banyak sekali cara gitu loh. Termasuk bahwa termasuk di saat di bumi Allah ini Allah kehendaki ada orang yang beriman dan tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman itu adalah peluang buat kita untuk bekal kita di akhirat. Untuk mencari bekal di akhirat. Untuk apa? Membimbing mereka. Ya, kita melihat sahabat kita ataupun saudara kita yang masih belum memiliki akhlakul karimah. Maka itu sebenarnya adalah Allah memberikan peluang buat kita yang sudah mengerti, sudah paham tentang agama. Untuk apa? Supaya kita bisa membimbing mereka, supaya kita bisa memberikan inspirasi mereka, supaya kita bisa mendoakan mereka. Dengan seperti itulah Allah sebenarnya, Masya Allah, Allah memberikan peluang buat kita tuh untuk mencari bekal di akhirat. Ya, Allah skenario-nya Allah jadikan ada orang beriman jadikan di bumi Allah ada orang yang beriman sama Allah. Allah juga jadi buat skenario Allah kehendaki ada orang yang beriman dan tidak beriman. Artinya ini adalah peluang supaya kita sebagai hamba yang beriman sama Allah mau fastabul khairat, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Supaya dengan seperti itulah peluang yang Allah ingin berikan kepada kita umatnya untuk bisa memperoleh bekal di akhirat. Teman-teman ya,
kita mau apa ya, kita nanti di akhirat pasti ingin mempunyai tujuan supaya kita, keluarga kita ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita pasti pinginnya, oh saya pengen nanti keluarga saya semuanya ke surga. Maka apa? Kita butuh bekal gitu loh. Karena harta kekayaan kita yang ada di bumi Allah ini nggak akan pernah bisa menjadi bekal kita di akhirat. Nggak bisa menjadi bekal, oh saya punya harta banyak di bumi Allah ini ya, kekayaan banyak nanti bisa buat ke akhirat. Bukan, tidak bisa. Tapi bagaimana kita fastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, kita jadikan untuk fastabul khairat. Harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, semuanya kita jadikan bekal untuk fastabul khairat, untuk mencari bekal di akhirat. Artinya di saat kita di bumi Allah ini, Allah takdirkan kita bertemu dengan saudara kita, tetangga kita yang masih belum sahabat-sahabat kita yang belum memakai hijab. Itu tandanya bahwa Allah kasih peluang buat kita. Ayo kamu fastabul khairat, bimbing teman-teman kamu itu supaya untuk apa? Supaya kamu bisa mendapatkan bekal nanti ke akhirat, supaya bisa menjadi bekal kamu di akhirat. Ayo bimbing ya, inspirasi teman-teman kamu, doakan teman-teman kamu supaya dengan seperti itu kamu bisa mendapatkan kebaikan. Dengan kebaikan itu bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Lah di sini teman-teman ya, artinya bahwa apa? Di saat Allah kehendaki di bumi Allah ini ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman, maka itu adalah jalan buat kita orang yang beriman untuk fastabul khairat. Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai umat Islam yang beriman, Allah pertemukan kita dengan sahabat kita, dengan saudara kita yang masih belum berhijab, doakan mereka. Inspirasi melalui media sosial ya, teman-teman bikin status kata-kata mutiara ya, Masya Allah ya, ataupun video-video yang menginspirasi, yang bisa menjadikan sahabat kita, teman kita, saudara kita yang masih belum memakai hijab itu mempunyai semangat untuk berhijab. Contohkan gitu loh, bukan hanya kita memberikan inspirasi, tapi contohkan dengan diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya ngomong, tetapi beliau dengan sendiri mencontohkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik kepada umatnya. Secara langsung beliau sendiri yang mencontohkan. Sehingga walaupun beliau hanya mengatakan oh harus seperti ini, maka umatnya mengikuti gitu loh. Karena beliau tidak hanya berkata tetapi beliau juga mencontohkan secara langsung. Maka kita sebagai umat Islam ya, gunakan media sosial kita itu untuk menginspirasi teman-teman kita dengan kata-kata mutiara. Sekaligus kita juga mencontohkan sendiri seperti ini, berhijab yang baik, seperti ini memakai pakaian yang baik, yang sopan, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam kalamullahnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah di sini teman-teman ya, untuk jadi kalau kita dipertemukan dengan teman kita yang masih belum memakai hijab, yang masih belum menutup aurat, maka itu adalah peluang buat kita. Peluang kita untuk fastabul khairat. Untuk membimbing mereka, menginspirasi mereka, dan mendoakan mereka. Masya Allah. Nah di sini ya, untuk kajian hari ini adalah Nisa aja teman-teman belajar dengan tema belajar hijab merupakan identitas wanita Islam. Kenapa gitu teman-teman? Ya, mungkin bagi teman-teman yang masih belum berhijab, mereka masih awam. Mereka belum tahu belum tahu manfaat, belum tahu kenapa sih Allah memerintahkan kepada kita, bahkan mewajibkan kita semua sebagai umat Islam itu kita sebagai wanita itu harus memakai hijab. Teman-teman, satu contoh saja seperti ini. Teman-teman bekerja di suatu perusahaan, kantor, mungkin teman-teman diposisikan di posisi yang terbaik gitu ya.
lalu majikan atau bos gitu yang ngasih tahu kamu harus seperti ini, ya maka apa, kita nurut gitu loh, nurut, oh harus seperti ini, nurut gitu loh. Karena apa, kita merasa bahwa kita apa ya, sebagai pekerja gitu loh, pekerja. Kalau tidak mungkin kita akan apa ya, kehilangan apa ya, rezeki kita gitu ya. Nah di sini Allah itu yang kasih, Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita di bumi Allah ini. Maka Allah juga apa, Allah memerintahkan kepada kita semua para wanita wajib untuk memakai hijab. Kenapa gitu loh? Karena Allah ingin memuliakan kita wanita, karena Allah ingin melindungi kita para wanita. Allah ingin memuliakan kita, ya. Allah ingin melindungi kita. Karena di bumi Allah ini teman-teman, bumi Allah ini ada tempatnya kemungkaran, tempatnya kemaksiatan. Bumi Allah adalah tempatnya kezaliman. Di mana di bumi Allah ini campur banyak sekali orang. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang jahat, ya. Ada orang yang mempunyai berbagai macam sifat ada di bumi Allah ini. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bumi Allah ini tidak apa ya, hanyalah sebesar apa, sebelah sayap nyamuk. Karena apa ya, bumi Allah ini besarnya hanya sebelah sayap nyamuk teman-teman. Artinya apa, bahwa bumi Allah ini banyak sekali kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Tempatnya orang jahat di bumi Allah, tempatnya orang baik di bumi Allah, ya. Tempatnya orang jahat di bumi Allah, tempatnya orang baik juga di bumi Allah, dengan berbagai macam sifat keburukan banyak di bumi Allah ini. Makanya apa, wanita adalah surga gitu loh. Wanita itu adalah surga, ya. Masih kecil bisa menjadi surga untuk ayahnya, untuk keluarganya, ya. Sudah menikah sudah bisa menjadi surga untuk apa, pasangannya, anak-anaknya, ya. Masya Allah. Makanya Allah itu apa ya, Allah, wanita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dititipi surga. Artinya kita menjadi surga buat keluarga kita, buat pasangan kita, apa, buat nanti kalau yang sudah bersuami, buat suaminya, buat anak-anaknya, kita sudah menjadi surga. Artinya kenapa Allah menginginkan, mewajibkan kita sebagai wanita untuk memakai hijab itu, supaya dengan seperti itu kita juga bisa menjadi surga gitu loh. Kita bisa menjadi surga untuk orang tua kita, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk generasinya gitu loh. Karena apa teman-teman, sehelai rambut wanita di saat kita tidak mau menutupnya, itu akan menjadi neraka untuk siapa? Yang bisa menarik bapak kita, 4 laki-laki yang ada di dalam keluarga kita. Siapa? Bapaknya. Siapa lagi? Adik laki-laki, suami, dan juga anak laki-laki. Kalau kita sebagai wanita itu tidak menutup aurat rambut kita, ya. Sehelai rambut kita itu bisa menarik kita sendiri, ya. Bisa menarik kita sendiri ke surga selama berapa tahun? 70.000 tahun teman-teman. Wanita, kita kalau tidak menutup aurat, kita kalau rambut kita tidak berhijab itu, kita bisa apa? Kita tuh bisa apa ya, masuk ke neraka gitu loh. Kita bisa menjadi penghuni neraka, ya. Sehelai rambut aja kita bisa menjadi penghuni neraka 70.000 tahun lamanya. Bahkan sehelai rambut bisa menarik 4 laki-laki yang ada di dalam keluarga kita, bapak kita, adik laki-laki kita, suami, dan juga anak laki-laki masuk, kita tarik. Karena apa? Karena sehelai rambut kita yang terlihat oleh apa? Oleh yang bukan mahramnya kita. Maka apa? Lah di sini teman-teman, lalu bagaimana kita bisa menjadi surga? Ya. Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk orang tua kita, untuk keluarga kita? Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk suami dan juga anak-anak kita? Bagaimana gitu loh? Sedangkan apa ya? Kalau kita di dalam Islam itu adalah apa ya? Surga ada di telapak kaki ibu gitu ya. Surga ada di telapak kaki ibu. Nah, kalau kita tidak menutup aurat kita, rambut kita tidak ditutup, maka ini peluang kita membuka neraka buat membuka neraka buat keluarga kita, buat apa ya, keluarga kita semuanya.
rambut perempuan adalah seperti neraka, teman-teman. Seperti neraka kalau kita tidak menutupnya, ataupun kalau dilihat oleh orang yang bukan mahramnya kita, itu akan menjadi neraka gitu loh. Maka apa? Bagaimana gitu loh kalau kita bagaimana kita bisa menjadi surga buat orang tua kita? Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk suami dan juga anak-anak kita sampai generasi-generasinya kita nanti? Kalau kita kita juga bisa, kalau kita memperlihatkan rambut kita kepada orang-orang yang bukan mahramnya kita, sehingga menjadi neraka. Nah, di sini teman-teman ya. Maka dari itu ya, Allah juga Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya itu di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59 ya. Bahkan Allah memerintahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya, dalam Al-Quran. Hai Nabi ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab 59. Nah, teman-teman, kenapa Allah memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk untuk menyuruh atau membimbing istri-istrinya itu untuk memakai hijab? Karena teman-teman ya, bumi Allah ini tempat orang kemungkaran. Banyak orang yang jahat, banyak orang yang mempunyai banyak keburukan. Apalagi laki-laki ya. Ada orang yang laki-laki yang soleh, ada laki-laki yang tidak soleh ya. Maka kalau kita, Allah mengatakan sendiri dalam surah Al-Ahzab ini, kalau kita itu nggak memakai hijab, maka kita ada peluang orang akan mengganggu kita ya. Ada peluang orang akan mengganggu kita gitu loh, mengganggu kita, menzalimi kita. Maka dari itu dengan berhijab. Hijab adalah merupakan perintah Allah. Artinya di saat kita berhijab, Allah yang memerintahkan. Di saat kita sudah memakai hijab, maka teman-teman? Allah yang melindungi kita. Artinya hijab itu adalah pelindung Allah. Allah melindungi kita dengan hijabnya. Di saat kita sebagai wanita Islam, kita berusaha untuk menutup dan menjalankan perintah Allah untuk berhijab. Berhijab bukan untuk supaya saya cantik ya, untuk fashion, bukan. Tapi karena mengikuti perintah Allah, karena taat sama Allah. Allah yang memerintahkan kepada kita kaum wanita. Maka di saat kita sebagai kaum wanita Islam ya, kita menaati apa yang menjadi perintahnya Allah, maka Allah akan melindungi kita. Allah sendiri yang melindungi kita ya. Allah yang melindungi kita, sehingga teman-teman? Nggak akan ada orang yang mengganggu kita gitu loh. Nggak akan ada orang yang mau mengganggu kita. Karena niatnya kita adalah memakai hijab, niat kita adalah karena kita taat menjalankan perintah Allah. Memakai hijab karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang akan melindungi kita. Artinya teman-teman di sini bahwa kenapa Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ini, di dalam yang paling akhir ya, Allah menyebutkan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa gitu loh? Artinya di sini Allah memberikan peluang buat kita para wanita Islam itu bahwa Allah di saat kita mungkin terjerumus dalam suatu kezaliman, kemungkaran di bumi Allah ini, mungkin dikarenakan kita awam, dikarenakan kita sedikit kita mendengarkan tausiah ataupun nggak ada yang membimbing kita untuk memakai hijab gitu ya. Maka ataupun mungkin teman-teman yang mungkin karena ya mungkin karena kita sedikitnya kita mendengarkan tentang dakwah gitu ya, tausiah gitu ya, sehingga menjadikan kita tuh awam, sehingga kita tidak tahu betapa pentingnya ya, bahwa itu adalah memakai hijab itu adalah suatu kewajiban kita tidak tahu. Maka teman-teman, buat teman-teman mungkin yang sampai dari kecil nggak memakai hijab sampai sampai tua ya sampai usianya sudah tua, sudah dewasa nggak memakai hijab, maka Allah memberikan kesempatan gitu loh,
bahwa Allah tuh mengatakan, Allah tuh Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya selama kita masih di bumi Allah ini, Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita. Bagi teman-teman yang masih kecil sampai dewasa belum tidak memakai hijab, maka setelah tua, mungkin sampai tua belum memakai hijab, pada akhirnya saat tua kita sudah baru mendapatkan hidayah gitu ya. Maka apa? Di saat kita memakai hijab itu, Allah tuh mengampuni semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, teman-teman dari kecil mungkin kita nggak diajarkan tentang syariat agama. Kita sedikit mendengarkan tausiah tentang hijab gitu ya, tentang kewajiban kita sebagai wanita harus memakai hijab. Pada akhir sampai kita dewasa, sampai kita tua ya. Pada akhirnya di saat tua itu kita mendapatkan hidayah gitu ya. Pada akhirnya kita tahu, oh ternyata memakai hijab itu wajib bagi kita umat Islam, wanita Islam. Maka kita memakai hijab gitu ya. Kita memakai hijab. Maka apa? Allah tuh mengampuni semua dosa-dosa kita. Secara langsung Allah hapus semua dosa-dosa kita, teman-teman. Masya Allah gitu loh. Artinya bahwa Allah selalu memberikan peluang, Allah selalu memberikan kesempatan buat kita, buat wanita Islam. Selama kita masih di bumi Allah ini, maka Allah masih memberikan peluang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Teman-teman dari kecil sampai dewasa masih belum memakai hijab, pada akhirnya dewasa sudah mendapatkan hijab, memakai hijab, Allah ampuni. Ya, kenapa? Karena Allah itu menyayangi kita, Allah Maha Penyayang. Maka Allah ampuni. Sehingga dosa-dosa kita yang dari dulu, dari kita kecil itu Allah hapus semuanya. Allah ganti dengan apa? Ganti dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Dan Masya Allah teman-teman, ada rahasia ya, ada rahasia yang ingin di dalam kita berhijab itu. Allah memberikan ilmu di balik hijab kita. Di saat niat kita dalam berhijab itu benar. Jangan pernah kita berhijab itu niat kita adalah supaya buat fashion gitu ya. Saya mengikuti teman kita pakai berhijab kok bagus. Bukan. Tapi hijab, kita harus tahu bahwa hijab itu adalah kewajiban. Hijab itu adalah perintah Allah. Bukan perintahnya bukan perintah Nabi kita, bukan perintahnya para rasul, bukan perintahnya malaikat, bukan perintahnya manusia. Ya, bukan, tetapi perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk memakai hijab, wajib. Kita sebagai umat Islam memakai hijab. Maka apa teman-teman? Masya Allah. Di saat kita tahu bahwa, oh saya memakai hijab karena apa? Karena ini merupakan perintah Allah. Saya memakai hijab karena saya ingin taat dengan perintahnya Allah. Saya ingin beribadah kepada Allah. Maka di saat kita tahu niat kita, lalu kita berhijab. Ya Allah, bismillah, hamba ingin memakai hijab lillah karena Engkau. Karena hamba ingin menjalankan perintahmu ya Allah, memakai hijab. Maka Masya Allah teman-teman, di balik hijab itu Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang sangat menjadikan kita tuh semakin kita berhijab, semakin kita tuh bisa mendekatkan diri sama Allah. Kita semakin bisa memperbaiki diri. Jadi di balik hijab itu bukan hanya sekedar hijab gitu loh. Yang sudah nisa pengalaman sendiri gitu ya. Jadi bukan teman-teman, bukan hanya berhijab gitu aja. Di saat kita tahu hijab adalah merupakan perintah Allah ya, merupakan perintah Allah, maka teman-teman, Masya Allah, di balik hijab kita, di saat kita mulai berhijab, bismillah ya Allah, hamba ingin berhijab, niat hamba benar-benar hijab mulai sekarang sampai nanti sampai meninggal nanti, hamba harus berhijab karena hamba ingin taat menjalankan perintahmu. Maka Masya Allah teman-teman, di balik hijab yang kita pakai, Allah akan memberikan ilmu. Allah selalu memberikan ilmu-ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu itu menjadikan kita tuh bisa mendekatkan diri sama Allah. Allah selalu akan memberikan ilmu sehingga kita bisa semakin semakin tawadu, semakin istiqomah dalam untuk berhijab. Sehingga semakin lama kita berhijab, kita akan semakin baik ya, semakin baik. Nah, pada akhirnya kita akan menjadi istiqomah dalam berhijab. Bukan hanya istiqomah dalam berhijab, tetapi kita akan, Allah bimbing kita. Di balik hijab kita itu, Allah bimbing kita supaya bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah. Di saat kita niat kita sudah benar, di saat tujuan kita sudah benar, karena kita berhijab karena kita ingin menjalankan perintah Allah. Berhijab dikarenakan kita ingin mendekatkan diri sama Allah, ingin taat kepada perintahnya Allah. Maka teman-teman,
Allah berikan ilmu di balik hijab kita itu. Sehingga apa? Bukan hanya membuat kita semakin baik dalam berhijab, dalam menutup aurat kita, tetapi Allah berikan ilmu bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga ya di saat teman-teman hijabnya sudah istiqomah, Allah bimbing kita bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Allah, bagaimana kita bisa memperbaiki iman kita, bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak kita. Maka apa teman-teman? Itu ya, jadi Allah ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita di balik hijabnya kita. Karena apa? Karena apa teman-teman? Hijab merupakan perintah Allah, bukan perintahnya manusia, bukan perintahnya nabi, bukan perintahnya para rasul, bukan perintahnya para malaikat, bukan perintahnya manusia, tapi perintah Allah. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Artinya di saat kita menaati perintah Allah, kita berhijab karena kita menaati perintah Allah, karena kita ingin beribadah kepada Allah, maka apa? Di balik hijab kita banyak sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga dengan ilmu itu kita sebagai para wanita benar-benar bisa menjadi wanita yang soleha, bisa menjadi istri yang soleha, bahkan kita bisa menjadi umul madrasah. Karena wanita itu adalah umul madrasah. Kita adalah madrasahnya buat anak-anak kita. Berakhlak dan tidak berakhlaknya anak-anak kita kembali kepada kita, ibunya. Soleh dan tidak solehnya anak kita kembali kepada ibunya. Nah, di balik hijab, di saat kita tahu ya, kita berhijab karena kita menjalankan perintah Allah, maka Allah berikan ilmu, banyak sekali ilmu buat kita, sehingga kita bisa menjadi umul madrasah buat anak-anak kita, sehingga kita bisa mencetak generasi yang soleh-soleha, kita bisa mencetak generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ilmu kita, banyak sekali ilmu di balik hijab kita ini. Makanya teman-teman ya, niatkan di saat teman-teman ingin berhijab, kita harus tahu, kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa kita berhijab ini, kita berhijab karena Allah. Kita harus mengetahui, kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa kita berhijab ini bukan dikarenakan supaya kita dilihat orang cantik, supaya kita dilihat orang menarik, bukan untuk kita fashion, tetapi untuk menjalankan perintah Allah, untuk menaati perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai wanita Islam, menjadi wanita yang muslimah. Maka di saat kita menaati perintah Allah, maka Allah berikan banyak sekali ilmu-ilmu ya di balik hijab kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi wanita yang soleha, bisa menjadi istri yang soleha, dan kita benar-benar bisa menjadi umul madrasah buat anak-anak kita. Allah sendiri yang kasih ilmu, sehingga kita tuh ya, Allah kasih anak kita tahu bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita tuh tentang syariat agama. Allah bimbing kita tuh bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akhlakul karimah. Ya, kita mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana bisa menjadi anak yang baik, anak yang jujur, benar bisa meneladani bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tuh supaya mereka bisa meneladani ya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kasih ilmunya buat kita. Allah kasih ilmunya. Masya Allah. Makanya teman-teman? Wanita itu dijuluki oleh Allah sebagai umul madrasah. Kita dikasih tugas sama Allah. Kita dikasih tugas untuk para wanita itu menjadi tugas kita menjadi umul madrasah buat anak-anak kita. Untuk apa? Untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tuh tentang tentang syariat agama. Maka kalau di saat kita menjadi seorang wanita Islam, kita benar-benar menaati perintah Allah, kita menjalankan kewajiban kita di bumi Allah ini untuk memakai hijab, maka di balik hijab ini Allah berikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga teman-teman, Masya Allah, dengan seperti itu kita bisa mencetak generasi yang soleh-soleha, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Masya Allah, di balik hijab kita Allah berikan ilmu kepada kita.
Di saat kita tahu bahwa hijab ini merupakan perintah Allah, dan kita memakai hijab dikarenakan kita menjalankan perintah Allah, dikarenakan kita ingin menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Kita memakai hijab dikarenakan kita ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Ya, bahkan belajar dari para alim ulama itu ya, bahwa ada 3 amalan. Amalan itu yang luar biasa dahsyatnya. Bisa menjadi suatu bekal kita nanti di akhirat. Itu amalannya itu sangat luar biasa gitu loh. Kalau kita sebagai umat Islam. Apa itu? Hijab, teman-teman. Amalan yang luar biasa, dimana dengan amalan ini bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat, bisa menjadi bekal nanti untuk anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, generasi-generasinya kita nanti untuk bisa memiliki bekal untuk di akhirat. Apa itu? Hijab. Ternyata hijab itu adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dan Allah, teman-teman, memberikan 3 jaminan buat teman-teman para wanita Islam yang memakai hijab itu. Allah kasih kita 3 jaminan. Ya, apa itu? Di dunia Allah tuh melindungi kita. Allah lindungi kita. Kalau kita memakai hijab, ya, kita berhijab ini karena kita menaati perintah Allah. Di saat kita berhijab karena kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Di saat kita berhijab dikarenakan kita ingin mencari ridho Allah. Maka Allah memberikan 3 jaminan kita. Apa itu? 1, di dunia Allah melindungi kita. Masya Allah teman-teman. Kita kalau lihat mereka yang orang kaya gitu ya, ada bodyguard yang melindungi gitu kan, kita pasti aman gitu ya. Tapi ini kita para wanita itu Allah yang melindungi kita gitu loh. Allah yang maha melindungi itu melindungi kita di saat kita memakai hijab. Yang kedua apa teman-teman? Di dalam kubur Allah menjaga kita. Ya, Allah tuh jaga kita, secara langsung menjaga kita. Bagi para wanita yang kita memakai hijab karena perintah Allah, karena ingin mencari ridha Allah. Ya, maka Allah di saat kita nanti meninggal, para wanita ya, para wanita muslimah gitu ya, kita meninggal, Allah tuh jaga sendiri. Allah menjaga kita sendiri. Ya, sewaktu kita di dalam kubur. Dan yang ketiga apa teman-teman? Di akhirat, ya, di akhirat dijamin oleh Allah. Jadi kalau kita di akhirat itu sudah dijamin sama Allah gitu loh. Ya, kita mendapatkan jaminan dari Allah sehingga kita tuh bisa menjadi penghuni surganya. Kita bisa menjadi penghuni surganya. Sehingga kita juga bisa menjadi surga untuk anak-anak keluarga kita, orang tua kita. Kita juga bisa menjadi surga untuk pasangan kita dan juga anak-anak kita sampai generasinya kita nanti. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, luar biasa dahsyatnya amalan hijab. Sehingga Allah memberikan apresiasi buat kita, para wanita yang benar-benar istiqomah dalam berhijab, istiqomah dalam menutup aurat kita. Ya, niatnya adalah karena menjalankan perintah Allah. Niatnya dikarenakan menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Niatnya hanya niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan apresiasi. Allah memberikan jaminan kepada kita semua para wanita yang benar-benar menaati perintahnya Allah. Apa jaminannya? Di dunia ini ya, selama kita di bumi Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Lindungi kita dari orang-orang yang jahat, lindungi kita dari orang-orang yang tidak baik, melindungi kita dari orang-orang yang menzalimi kita. Masya Allah. Yang kedua, Allah lindungi kita di saat kita meninggal nanti di kuburnya kita. Ya, di dalam kubur Allah jaga kita. Menjaga, karena teman-teman ya, semua umat manusia yang ada di bumi Allah ini, di saat kita sudah meninggal ya, maka kita akan sebelum nanti datangnya hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar gitu ya, kita akan menunggu gitu loh, menunggu di alam kubur. Maka bagi kita wanita muslimah yang kita memakai hijab ya, karena kita menaati perintah Allah, maka teman-teman, di dalam kubur sebelum kita nanti menunggu hari kiamat tiba, Allah jaga kita. Allah jaga kita, Masya Allah. Ya, Allah jaga kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita di dalam kubur, Allah kasih. Allah berikan kebaikan-kebaikan buat kita selama kita di dalam kubur gitu loh. Karena Allah yang menjaga kita. Ya, sehingga Allah memberikan tempat ya di dalam kubur itu tempat yang terbaik buat kita.
Ya, untuk kita para muslimah, para wanita Islam yang menaati perintah Allah, yaitu apa? Memakai hijab. Di akhirat kita mendapat jaminan dari Allah langsung. Ya, di akhirat itu teman-teman, akhirat itu kan apa ya? Akhirat itu kan tempat kita terakhir nanti setelah kita hari kiamat. Kita dikumpulkan pada mahsyar, lalu apa menentukan apa ya? Kita menjadi penghuni neraka ataupun menjadi penghuni surga. Maka apa? Kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Kita menjadi penghuni surganya. Bagi kita para wanita yang memakai hijab, menjadi penghuni surga, teman-teman. Dan selain itu, apa? Kita juga bisa menjadi surga. Artinya di saat Allah memberikan jaminan, kita memakai hijab, menaati perintah Allah. Apa? Kita memakai hijab karena mencari ridho Allah. Maka kita apa? Dijamin oleh Allah masuk ke surga. Selain itu, kita juga bisa menjadi surga untuk orang tua kita. Kita bisa menjadi surga untuk keluarga kita. Kita bisa menjadi surga untuk suami, pasangan-pasangan kita. Kita bisa menjadi surga untuk anak keturunan kita, bahkan generasi-generasi kita. Sampai berapapun generasi-generasi kita yang ada di bumi Allah ini, sampai hari kiamat itu, semuanya bisa Allah jamin untuk apa? Masuk ke surganya, karena kita sebagai ibunya, kita sebagai wanita, ya, sebagai anak, sebagai ibu, kita benar-benar bisa menutup aurat kita. Kita memakai hijab karena apa? Karena menaati perintah Allah, karena kita taat menjalankan perintah Allah, karena kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ya, kalau teman-teman pasti apa ya, memakai hijab, memakai pakaian apa, menutup aurat yang baik itu seperti apa? Menutup hijab, memakai hijab, memakai pakaian yang terbaik di dalam Islam sebagai kita wanita Islam itu apa, teman-teman? Yaitu memakai apa? Memakai pakaian takwa. Memakai pakaian takwa. Artinya apa? Pakaian yang bisa menjadikan kita itu dikenal oleh orang bahwa oh, di saat kita memakai hijab itu, ini orang Islam. Ini wanita muslimah gitu loh. Ini orang Islam, ya. Makanya kenapa hijab merupakan identitasnya umat wanita Islam. Karena di saat kita memakai hijab, kita mau jalan di bumi Allah ini dimanapun, pasti Allah banyak orang mengenali kita. Oh, ini adalah orang Islam. Ini adalah umat Islam. Akan tapi di saat kita tidak memakai hijab, maka orang tidak akan pernah mengenali kita. Ini orang Islam kah? Ataupun mungkin mempunyai keyakinan mempunyai keyakinan apa? Orang nggak akan pernah tahu. Ya. Tetapi di saat kita memakai hijab, maka apa? Orang dimanapun kita berada, orang akan selalu mengenali kita. Di saat kita memakai pakaian syari, dimanapun kita berada, di seluruh bumi Allah ini, maka orang akan selalu langsung mengenali kita. Oh, ini orang Islam. Ini wanita muslimah, orang Islam. Tapi kalau kita tidak memakai hijab, maka siapa yang akan mengenali kita? Makanya hijab dan memakai pakaian syari menutup aurat itu adalah merupakan apa? Hijab merupakan identitasnya umat Islam. Teman-teman, supaya kita dikenali oleh semua umat yang ada di bumi Allah ini, bahkan kita dikenali oleh para nabi kita, dikenali oleh malaikat, ya, di bumi Allah ini, maka apa? Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus memakai hijab. Supaya kita dikenali bahwa kita adalah umat Islam, yaitu dengan kita memakai hijab. Supaya kita dikenali oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Kalau kita sebagai umat Islam, wanita Islam, ya harus memakai hijab. Bukan hanya Nabi mengenali kita, tapi seluruh umat yang ada di bumi Allah ini, di saat kita memakai hijab, maka mereka akan tahu ini adalah wanita Islam, ini adalah wanita muslimah. Maka Masya Allah, teman-teman, ya. Dan ya, ini tadi ya belajar bareng kita hari ini. Maka buat teman-teman, siapapun, hijab itu adalah perintah Allah. Hijab itu adalah suatu kewajiban kita umat Islam. Maka jalankan memakai hijab. Pakailah hijab dengan niatkan bahwa ini memakai hijab itu bukan karena fashion, bukan karena kecantikan, tapi dikarenakan menaati perintah Allah. Karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, di balik hijab kita itu Allah akan memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, istri yang solehah, dan juga bisa menjadi umul madrasah. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian ya belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga
menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nisa mohon maaf ya atas segala kekhilafan, kesalahan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa, kita manusia, kita umatnya selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.